Film diawali dengan memperlihatkan dua petugas pengantar uang dari perusahaan yang bernama Fortico, baru saja meninggalkan markas untuk menjalankan tugas rutin mereka seperti biasa. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba sebuah truk memblokir jalan mereka. Situasi tersebut menjadi awal terungkapnya sebuah perampokan besar yang ternyata telah dipersiapkan dengan perhitungan yang sangat matang. Tiga bulan setelah kejadian tersebut, cerita beralih pada Patrick Hills, seorang pria dengan perawakan yang begitu tenang. Ia pun melangkah masuk ke Fortico dengan maksud untuk melamar pekerjaan. Terry, sang manajer, segera melihat potensi besar dari pengalaman Patrick yang telah belasan tahun bekerja di perusahaan yang serupa. Dan setelah diputuskan, Hills pun diterima lalu diperkenalkan kepada tim pengamanan yang bernama Bullet. Sejak saat itu, Patrick Hill meninggalkan nama aslinya dan dikenal sebagai H, mengikuti aturan Fortico yang mewajibkan setiap petugas memakai nama samaran di dalam perusahaan. Singkat cerita, Hills menjalani serangkaian tes ketahanan fisik, kemampuan menembak, serta keterampilannya dalam mengemudikan truk. Setelah seluruh ujian dilalui, ia memperoleh nilai 70, angka yang tergolong paling standar di perusahaan tersebut yaitu 70. Meski hanya meraih nilai minimum, Hills tetap dinyatakan lulus dan resmi diterima sebagai bagian dari Fortico. Setelah resmi diterima, Bullet memperkenalkan Hills kepada rekan-rekannya yang lain, salah satunya adalah Dave. Namun tampaknya Dave tidak begitu menyukai kehadiran anggota baru tersebut. Di waktu yang sama, Bullet dan Dave rencananya akan mengajak Hills menjalankan tugas pertamanya, yaitu mengambil uang di beberapa perusahaan. Namun berhubung Fortico adalah tempat penyimpanan uang yang jumlahnya bisa mencapai triliunan, makanya setiap pergerakan karyawan di sana harus melalui pemeriksaan yang sangat ketat. Sebelum berangkat, Hills hanya dibekali sebuah pistol yang bisa dikatakan senjata amatiran, yang menurutnya jauh dari kata layak jika harus menghadapi perampok bersenjata lengkap. Hills pun sempat melayangkan protes. Tak berhenti di situ, beberapa senior bahkan meremehkannya, sampai-sampai mereka bertaruh bahwa Hill tidak akan selamat jika sewaktu-waktu terjadi perampokan. Bullet, Dave, dan Hills kemudian mulai menjalankan tugasnya untuk mengambil uang di berbagai titik-titik perusahaan yang sudah ditentukan. Namun begitu di perjalanan, Dave nampak terus menyindir Hills yang ia kira tidak memiliki pengalaman sama sekali akan resiko pekerjaan mereka saat ini. Singkat cerita, usai menyelesaikan tugas pertama dan kembali dengan selamat ke markas, mereka masih harus melewati pemeriksaan ketat sebelum masuk ke area parkir. Makanya untuk merayakan keberhasilan mereka, Bullet mengajak Hills minum-minum di bar. Karena sesuai tradisi Fortico yang mewajibkan petugas baru mentraktir para seniornya. Hills menerima ajakan tersebut. Namun di balik sikap santainya, ia diam-diam memperhatikan kartu identitas para pekerja, seolah tengah menyusun potongan informasi yang penting. Saat berada di bar, lagi-lagi salah satu senior bernama John mencoba memancing masalah dengan memperlakukan Hills secara tidak menyenangkan, bahkan menantangnya untuk berduel. Alih-alih membalas, Hills justru memberikan uang kepada John dan memintanya untuk membeli minuman. Keesokan harinya, Hills dan Dave mendapat tugas mengantar sejumlah uang ke seorang klien di kawasan dermaga. Namun, Bullet ternyata sudah lebih dulu berangkat untuk memastikan lokasi tujuan dalam kondisi aman, sementara Hills dan Dave menunggunya di mobil. Setelah menunggu cukup lama, Bullet tak kunjung memberi kabar, hingga mereka mendengar suara riuh melalui radio. Dari sana terungkap bahwa Bullet ternyata telah diculik oleh sekelompok perampok yang meminta uang tebusan 1,2 juta dolar untuk dibayarkan saat itu juga. Begitu mengetahui Bullet ditangkap, Dave yang tadinya sok jagoan seketika meleleh dan panik. Berbeda dengan Hills yang justru terlihat tenang dan tidak ada rasa takut sama sekali. Dave pun mencoba membujuk Hills agar segera pergi meninggalkan lokasi. Tetapi Hills menolak karena nyawa Bullet dalam bahaya. Tak punya banyak pilihan, Hills akhirnya menyuruh Dave menemui komplotan perampok tersebut.
Begitu tiba di lokasi, Hills dengan cepat membaca situasi. Di sana ia tahu kalau ada 6 perampok menunggu mereka. Hills pun langsung melempar satu tas uang ke belakang mobil pick-up mereka, sementara tas lainnya sengaja ia jatuhkan ke jalan sebagai umpan. Begitu salah satu dari mereka turun dari mobil, yang terjadi. Dengan tenang, Hills menghabisi satu persatu perampok di sana. Gilanya lagi, aksinya kali itu seolah-olah ia terlihat seperti bermain-main dengan para bocil. Berbeda dengan Dave yang awalnya sok jagoan, kini ia hanya bisa terdiam saat melihat aksi Hills beraksi, mengeksekusi para perampok tadi. Suck your own dick. Did you make poo-poo? Setelah insiden tersebut, Hills dipanggil untuk menjalani interogasi oleh 2 agen FBI. Keduanya terkejut melihat kemampuan menembak Hills yang begitu presisi, hingga mampu melumpuhkan 6 perampok tanpa mengalami luka sedikit pun. Kemampuan itu jelas bertolak belakang dengan hasil tes menembaknya yang hanya tergolong standar saat proses penerimaan kerja. Meski demikian, Hills memilih bersikap rendah hati dan mengatakan bahwa ia hanya melakukan tugasnya sebagaimana mestinya. Inti dari interogasi tersebut ternyata adalah Hills diminta memberikan informasi akan kasus perampokan brutal di awal film tadi. Ia pun diperlihatkan rekaman videonya oleh agen FBI itu. Barangkali ada salah satu dari mereka yang dikenal oleh Hills. Saat melihat rekaman itu, Hills terlihat sangat sedih dan marah. Namun ia mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal satupun pelaku perampokan tersebut. Any connection, Mr. Hill? No, I'm sure. Setelah interogasi berakhir, Terry menyarankan agar Hills mau dipindahkan ke bagian back office saja, karena menurutnya petugas yang baru melakukan pembunuhan bisa saja mendapatkan tekanan mental. Namun, owner dari Fortico yang baru saja tiba justru membantah hal itu dan malah menyarankan agar menaikkan jabatan Hills saat itu juga. We need that guy in the field. So don't punish him. Promote him. Sementara itu, 2 agen FBI yang sebelumnya menginterogasi Hills segera melapor kepada atasan mereka yang bernama King. Dalam laporannya, mereka menyampaikan kalau Hills adalah sosok yang mereka cari-cari selama ini. Namun, alih-alih memerintahkan penangkapan, King justru meminta keduanya untuk membiarkan Hills tetap bekerja di sana. Karena tanpa mereka minta pun, dengan sendirinya Hills akan membawa mereka pada pengungkapan kasus pembunuhan tersebut. Di malam harinya, Hills yang sedang berada di hotel tiba-tiba didatangi seorang wanita bernama Christy yang membawakan Hills seluruh data petugas di Fortico. Di malam itu, Hills juga tak henti-hentinya memutar kembali rekaman video. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa ia dibawakan dokumen tersebut dan untuk apa Hills melakukan itu? Di keesokan harinya saat Hills kembali bekerja, ia pun kini dianggap orang berjasa bagi para petugas Fortico karena dianggap telah melakukan penyelamatan atas kasus perampokan kemarin. Hingga tanpa terasa, Hills pun telah bekerja di Fortico 3 bulan lamanya. What the hell's going on? Siang harinya, Hills dan Bullet lalu ditugaskan untuk mengantar uang ke salah satu klien mereka di pusat kota. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba truk yang mereka bawa dihadang oleh sejumlah perampok. Seketika para perampok itu memasukkan asap ke dalam truk. Bullet berhasil mereka tangkap, namun tidak bagi Hills yang dengan tenang memilih keluar sambil menutup hidungnya dengan sapu tangan. Begitu para perampok melihat wajah Hills, yang terjadi justru sangat mengejutkan. Kejadian ini pun membuat Terry bertanya-tanya siapa sebenarnya Hills. Begitu pula dengan Bullet dan Dave yang saat itu berada di bar. Mengapa para perampok ketika melihat Hills seakan-akan mereka semua melihat Raja Setan? It was as if he recognized, like spirit. It doesn't feel right. Tak berhenti sampai di situ, Hills yang namanya telah populer di Fortico membuat seorang petugas yang bernama Dana diam-diam mengagumi Hills. Dan malam harinya ia pun berhasil mantap-mantap dengan si botak overpower ini. Namun hal itu tetap saja membuat Hills seolah memendam sesuatu. Maka dari itu tak lama kemudian Dana pun dipaksa untuk keluar. Begitu di ruang tengah, Hills menginterogasinya terkait uang cash yang ia miliki.
Mungkinkah ia bekerja sama dengan para perampok sebelumnya atau ada modus lain? Sambil menodongkan pistol, Dana yang diinterogasi pun berkata jujur kalau uang itu tanpa sengaja ia dapatkan karena kesalahan sistem di Fortico akibat overtransaksi klien mereka yang tidak terbuku. Yeah, I fucking stole it. It's 125,000. Think carefully before you answer the question. Namun jikalaupun Dana berbohong, Hills sudah mengantongi seluruh data keluarganya dan bisa saja menghabisi mereka kapanpun ia mau. Disinilah identitas asli Hills mulai terungkap. Adegan membawa kita kembali ke 5 bulan sebelumnya. Tepat pada hari terjadinya perampokan di awal film tadi. Saat itu, Hills sedang bersiap pergi menonton pertandingan football bersama putra satu-satunya yang bernama Doggy. Namun sebelum mereka berangkat, Hills menerima telepon dari salah satu anak buahnya yang bernama Mike. Ia adalah orang yang ditugaskan untuk memimpin kelompok perampok Fortico, namun ia sempat melarikan diri karena sebuah insiden. Mike pun meminta Hills untuk memuluskan rencananya membajak truk Fortico. Cukup dengan ia memantau truk tersebut dan memastikan apakah ia berbelok ke arah kiri. Apabila memang ke arah itu, maka ia meminta Hills mengirimkan kode agar anak buahnya bisa melancarkan serangan. Dan berhubung posisi Mike yang tidak jauh dari lokasi, ia pun segera menuju ke sana. Boss, Happy? Saat tiba di lokasi pengintaian, Hills tanpa sadar melakukan kesalahan besar. Ia memarkir mobil di area yang tidak termasuk dalam rencana pembajakan Mike, lalu meminta Doggy tetap menunggu di dalam mobil. Ketika Hills mendekati gerbang dermaga, ia melihat truk Fortico justru bergerak ke arah kanan. Itu berarti rencana Mike gagal karena para anak buahnya sudah bersiap di jalur kiri. Yang ada justru kelompok perampok lain tiba-tiba datang dan langsung menghentikan truk tersebut. Mereka pun langsung melakukan penembakan yang mengakibatkan tewasnya 2 orang petugas Fortico dan satu lagi seorang warga sipil yang tak lain adalah Doggy, anak dari Hills. Begitu Hills mencoba menyelamatkan putranya, ia pun ikut ditembak oleh si perampok tersebut. Tiga minggu kemudian setelah kejadian, Hills pun mulai siuman dari koma yang ia alami. Namun tidak hanya itu, Hills juga harus menerima kenyataan kalau putranya Doggy dikabarkan telah meninggal dunia. You were in an accident. You were shot at. You lost a fifth of your blood. Begitu Hills pulih, istrinya yang bernama Jen datang menemuinya, lalu menyalahkan Hills telah berbuat ceroboh hingga anak mereka bisa tewas. Maka dari itu, Hills pun segera menemui seorang agen yang tidak lain ia adalah King, si agen FBI, yang ternyata masih memiliki hubungan bisnis dengannya. Maksud Hills menemuinya untuk mendapatkan informasi akan identitas pelaku perampokan itu. Namun, King sama sekali tidak memiliki informasi jelas para pelaku. Meski begitu, King begitu yakin kalau para pelaku tersebut adalah kelompok yang sudah sangat berpengalaman dan sistematis. you don't let me do this my way. Just be mindful that I can only look confused for... Setelah pertemuannya dengan King, Hills segera memanggil anak buahnya, yaitu Mike, Moggy, dan Brandon. Ia memberi perintah tegas untuk membersihkan kota dari para penjahat tanpa terkecuali. Namun sebelum itu, mereka diminta menginterogasi setiap kelompok kriminal yang ada. Jika kelompok tersebut tidak memberikan informasi atau petunjuk tentang pelaku yang dicari, maka mereka akan dihukum dan dibantai tanpa ampun. Namun dari hasil penyelidikan anak buahnya tersebut, tak satu pun dari mereka menemukan informasi yang pasti akan si pelaku dan segera melaporkannya ke Hills. Tampak mereka semua begitu ketakutan saat bertemu dengan Hills. Not good enough. You started by saying you'd do anything. Understood. Mike, Moggy, dan Brandon kemudian terus melakukan pencarian si pelaku. Hingga akhirnya ia berhasil mengamankan salah satu bos kriminal terkenal di kota itu yang diketahui memiliki informasi lokasi si pelaku. Setelah disiksa dan mengancam kalau keluarganya akan dibunuh, si penjahat tadi akhirnya buka suara kalau kemungkinan kelompok yang mereka maksud adalah kelompok yang bernama The Gazi Brother. Mereka dikenal sangat kejam, bahkan saking ditakutinya penjahat tadi memilih dihabisi saja daripada ia ketahuan membocorkan informasi bisnisnya. If there's anyone, it's them.
Tak ingin membuang waktu, Hills dan para anak buahnya segera menuju lokasi yang dimaksud. Begitu Hills dan anak buahnya tiba di sana, The Gazi Brother yang diketahui sangat ditakuti itu di kalangan para kriminal, ternyata mereka bukanlah tandingan Hills. Terbukti, Hills yang begitu berada di markasnya langsung memporak-porandakan bisnis mereka yang diketahui bisnis perdagangan wanita. Namun, alhasil setelah diacak-acak, ternyata kelompok itu bukanlah yang mereka cari. Dikarenakan sudah beberapa minggu ini tidak menemukan petunjuk, Mike sebagai anak buah kepercayaannya menemui Hills untuk mengatakan kalau usaha mereka nampaknya telah gagal. Dan Mike menegaskan bisa saja kalau aksi mereka terus ia jalankan, maka hal itu bisa saja merusak reputasi namanya di masa mendatang. Karena tidak ada jalan lain lagi, Hills memilih menyelesaikan semuanya dengan caranya sendiri. You're right, Mike. I'm gonna go back to London for a while. Begitu Hills berada di London, ia pun segera menemui Christy, wanita yang beberapa bulan lalu menemuinya di hotel. Diketahui kalau Christy adalah seorang agen spionase Inggris yang begitu memiliki banyak informasi akan perusahaan penting di Inggris termasuk Fortico. Untuk itu, rencana Hills kali ini adalah melakukan penyamaran sebagai warga sipil yang mencari lowongan pekerjaan. Untuk memuluskan rencananya, Christy telah membuatkan identitas baru untuk Hills dengan memalsukan identitas aslinya. Dan dari sinilah semuanya terungkap siapa Hills sebenarnya. Just make sure you drink it over there. The autopsy report. Adegan kemudian beralih dengan memperlihatkan sekelompok pria yang berkumpul di ruang tamu. Mereka sepertinya membahas rencana apa yang akan dilakukan berikutnya. Diketahui kalau mereka semua adalah mantan anggota militer yang begitu terlatih dan dipimpin oleh seorang sersan yang bernama Jackson. Begitu Jackson pensiun dari militer, diketahui saat ini ia aktif sebagai security di sebuah pusat perbelanjaan. Di tengah obrolan itu, salah satu rekan mereka yang juga seorang bodyguard pengusaha kaya menceritakan kalau uang lemburnya belum diselesaikan oleh bosnya. Sambil bercanda, ia rencananya mau merampok saja sekalian si bosnya tersebut. Akan tetapi ternyata direspon serius oleh mereka semua. Alhasil, perampokan real mereka laksanakan. That is what it's like. How long are we 110. Wait a minute. Namun sayang ternyata hasil curian yang mereka harapkan tidak sesuai ekspektasinya. Hingga setelah merasa putus asa, mereka mencari cara bagaimana bisa melipat gandakan banyak uang. Salah satunya merampok truk pengantar uang. Berbekal informasi bocoran dari orang dalam, mereka pun tahu informasi kapan truk tersebut keluar. Sehingga aksi mereka berjalan tanpa hambatan. Gentlemen. Yep, two. Gentlemen. Fantastic. Setelah kesuksesan besarnya tadi, mereka semua terlihat kembali berkumpul di rumah Jackson untuk merayakan pesta ulang tahunnya. Begitu acara selesai, Jackson pun meminta anak buahnya berkumpul. Di sini Jackson menginformasikan kalau beberapa hari lagi akan ada pekerjaan yang lebih menguntungkan dari sebelumnya, yaitu merampok truk pengantar uang yang jumlahnya 6 kali lipat dari sebelumnya. Singkat cerita, hari perampokan pun tiba, bertepatan dengan hari di mana Doggy tewas dibunuh oleh mereka. Kali ini mereka semua menyamar sebagai pekerja proyek yang dari sini semua sudah jelas kalau komplotan inilah yang dicari oleh Hills selama ini. Begitu aksi mereka dilaksanakan, pada awalnya semuanya berjalan sesuai rencana. Namun salah satu anak buah Jackson yang paling ceroboh bernama Jane saat itu tidak menyadari kalau salah satu petugas Fortico memberikan perlawanan. Alhasil, karena wajahnya terlihat, Jane panik menghabisi nyawa si petugas dan satunya lagi yaitu Doggy karena ia jelas melihat wajah Jan. Agar tidak ada saksi, dengan brutal Jane mengeksekusi Doggy saat itu juga. Exit bus, we gotta go! Let's go, let's go! 5 bulan kemudian setelah melakukan aksinya, Jackson dan anak buahnya terlihat kembali melakukan pertemuan untuk membahas rencana perampokan yang begitu gila. Namun kali ini mereka tidak lagi merampok sebuah truk pengantar uang, namun merampok berangkas utama milik Franco secara langsung. We're hitting them all.
How's that possible? We're not hitting a cash truck. Di saat yang sama, Jackson memperingatkan kepada anak buahnya, kalau semakin besar uang yang akan mereka rampok, semakin besar resiko yang akan ia terima. Karena menurut bocoran orang dalamnya, jumlah uang yang akan mereka eksekusi sekitar 160 juta dolar. Uang sebanyak itu adalah total dari keseluruhan uang perusahaan yang terkumpul untuk disimpan di Fortico. North of 150. Malam itu Jackson dan Tom membahas rencana perampokan. Meskipun di tengah obrolan itu Jackson agak ragu kepada Jan yang bisa saja berkhianat. Namun ia berharap semua rencana bisa berjalan baik karena misi kali ini adalah misi terakhir mereka. 3 minggu kemudian, pagi itu, Jackson yang sudah bersiap melakukan aksinya, dan seperti biasa, ia berpamitan pada keluarganya untuk pergi bekerja. I'm gonna be late for work. Dari sana Jackson sempat mampir ke tempat Jan untuk menjemputnya. Namun ia sempat kaget dan marah setelah melihat kondisi rumah Jan yang berisi barang mewah. Karena hal itu justru bisa membuat polisi mencurigai dirinya. Let's go. Di keesokan paginya, kali ini Terry terlihat benar-benar mempersiapkan semuanya dengan matang. Makanya ia memperingatkan tim mereka untuk selalu waspada karena hari itu mereka semua akan dibagi dan berpencar mengambil uang di berbagai titik perusahaan klien mereka untuk dibawa ke markas Fortico. Setelah menyelesaikan pengambilan uang di beberapa lokasi, Bullet yang terlihat gelisah akhirnya mengakui kalau sebenarnya ia adalah orang dalam yang selama ini memberi informasi kepada para perampok tentang truk yang mana yang harus diserang. Bullet juga mengungkapkan bahwa pada hari itu perampokan akan terjadi langsung di markas. Karena itu ia menyarankan Hills untuk tidak melakukan perlawanan agar bisa keluar dari situasi tersebut dengan selamat. They will kill you if you don't comply. Tak lama kemudian, Bullet dan Hills akhirnya tiba di sebuah bangunan kosong, lokasi yang sebelumnya sudah direncanakan oleh Jackson dan anak buahnya, yang sudah bersenjata lengkap dengan kostum anti pelurunya. Begitu truk tiba di sana, seketika Hills pun langsung diamankan dengan mengikat kedua tangannya. Dan setelah itu barulah seluruh anak buah Jackson masuk ke dalam truk untuk menuju ke markas Fortico. Singkat cerita, setibanya di dalam markas utama Fortico, Tom, Carlos, dan anggota kelompok lainnya langsung beraksi dengan mengarahkan senjata ke para pekerja. Namun sebelum rencana utama dijalankan terlebih dahulu, Hills, Terry, dan Dave mereka tahan di dalam sel. Selanjutnya mereka seolah-olah menyandera Bullet untuk mengancam petugas berangkas agar membuka ruang penyimpanan uangnya. Namun bukannya berdamai, justru petugas tersebut memilih melakukan perlawanan. Hingga aksi tembak-menembak pun tak terhindarkan. Setelah para petugas yang mencoba melawan berhasil disingkirkan, para perampok segera mengambil uang dan memasukkannya ke dalam tas-tas mereka. Tak lama kemudian, polisi datang dan mengepung pintu masuk markas. Meski begitu, kelompok perampok tetap tenang karena mereka tahu bahaya sebenarnya adalah kedatangan tim SWAT yang masih membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk tiba di lokasi. Di saat yang bersamaan, 3 petugas bernama Dana, Jack, dan Dilar memutuskan untuk melawan dengan menembaki para perampok. Namun sayang, Jack harus tewas setelah terkena tembakan. Di sisi lain, Hills justru berhasil memanfaatkan situasi untuk melumpuhkan salah satu perampok. Ia kemudian melucuti kostum milik perampok tersebut dan mulai menyingkirkan perampok lainnya satu persatu. Dave yang melihat Hills berjuang sendirian akhirnya terdorong ikut membantu. Setelah aksinya terbongkar, Bullet pun membrutal saat itu. Ia membunuh beberapa petugas termasuk Dana dan Dilar, lalu menembaki Hills dan menghabisi Dave.
Usai itu, Bullet pun segera bergabung dengan dua perampok yang tersisa yaitu Jan dan Jackson. Akhirnya ketiganya melarikan diri dari markas menuju gedung yang sudah mereka rencanakan. Begitu tiba di sana, tas-tas tadi dipindahkan, sedangkan Jan menyadari Jackson terkena tembakan di leher dan sudah tidak berdaya. Menyadari Jackson hanya akan menjadi beban, Jan pun membunuhnya saat itu juga. Setelah itu, Jan membawa seluruh uang hasil rampokannya untuk kabur bersama Bullet menuju jalur khusus yang di sana sudah standby dua motor ATV. Begitu mereka mencapai ujung terowongan, uang-uangnya kemudian dipindahkan lagi ke sebuah mobil yang sudah disiapkan. Di akhir aksinya sebenarnya Bullet ingin mengkhianati Jan, namun yang terjadi, Jan kemudian berhasil melarikan diri menggunakan mobil tersebut dan berhasil mengelabui tim SWAT tanpa terdeteksi. Singkat cerita, di malam harinya, tepatnya di apartemen Jan terlihat sedang menikmati hasil rampokannya. Namun, tiba-tiba Jan mendengar suara panggilan telepon yang mana suara itu berasal dari salah satu kantong uangnya. Saat itu, Jan mengira Hills mendatanginya hanya untuk mengambil uangnya. Padahal Hills ke sana justru hanya ingin memperlihatkan hasil otopsi anaknya, di mana saja tembakan itu menembus badannya hingga dinyatakan tewas. Dan disinilah terungkap misi Hills yang sebenarnya. Bullets A1 and A2 enter the right lung. Begitu dendam Hills tuntas, ia pun segera keluar dan bertemu dengan agen FBI tadi yang tak lain adalah King yang datang untuk menghilangkan barang bukti serta jasad Jan. Hingga akhirnya film pun selesai. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur, sampai jumpa di alur film seru lainnya, and bye-bye.